Bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan ideologi utamanya bagi generasi penerus bangsa. Karena minimnya pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ini tantangan bagi penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia digital. Memang tidak mudah memang Mbak Priska ya. Satu dasar dengan 3 pilar tadi. Nah, lalu Saya Muhammad Habibillah, NIM 25130019. Saya Najuri Hadatul Aisyah dengan NIM 240180035. Saya Iqbal Muzaki dengan NIM 24343012. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang demokrasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era berbagai tantangan dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi di era global serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sila-silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang utama dalam sila pertama adalah keimanan, ketakwaan, dan toleransi antar umat beragama. Contoh implementasinya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain, serta menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Di era digital, penerapan sila pertama juga dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun provokasi yang berkaitan dengan agama. Namun, tantangan yang muncul saat ini adalah maraknya penyebaran hoaks dan konten yang dapat memicu konflik antar umat beragama melalui media sosial. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang lainnya. Contoh penerapannya adalah membantu korban bencana alam, menghormati hak orang lain, dan menghindari tindakan perundungan baik secara langsung maupun dunia maya. Tantangan yang sering muncul adalah meningkatnya kasus cyberbullying, diskriminasi, dan penyebaran komentar negatif yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, kita perlu menggunakan teknologi secara bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi. 35. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sila ketiga dan sila keempat, yang dimana sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki di Indonesia. Contoh implementasinya adalah menghargai perbedaan budaya, menggunakan media sosial secara positif, serta mendukung produk lokal Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah masuknya berbagai pengaruh budaya asing dan penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bersikap selektif terhadap informasi yang diterima dan tetap menjaga rasa cinta tanah air. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah, demokrasi, dan menghargai pendapat orang lain. Yang dimana dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan melalui diskusi kelompok, organisasi mahasiswa, maupun pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat.
Tantangan yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat yang berujung konflik, terutama di media sosial. Karena itu, kita harus menyampaikan pendapat secara santun dan menghargai pendapat orang lain demi terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat. Selanjutnya yaitu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengimplementasiannya adalah dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan mendukung UMKM lokal. Namun, dalam pengimplementasiannya ini masih terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan akses teknologi di berbagai daerah di Indonesia. Dari pembahasan yang telah kami bahas selama satu video ini, kami menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan sangat penting di era globalisasi saat ini. Sebagai generasi muda, kami memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di dalam dunia digital. Sikap toleransi, gotong royong, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan cinta tanah air harus tetap dijaga agar identitas bangsa Indonesia tidak luntur oleh perkembangan zaman. Kesimpulannya, globalisasi memberikan banyak peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, kita akan dapat menghadapi berbagai perubahan tanpa kehilangan jati diri bangsa dan negara. Mari bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu, dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya selama satu video ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.